Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Warga Kabupaten Pedukal Abab, Lebatang Ilir, Sumatera Selatan digegerkan dengan penemuan jenazah seorang pemuda di kawasan kebun sawit. Pada saat ditemukan, kondisi jenazah ini luka lebam pada bagian belakang badan disertai dengan bercak darah pada bagian wajah. Tidak ada satupun warga yang mengaku mengenali sosok dari jenazah tersebut. Dan untuk saat ini, jenazah sudah dibawa oleh pihak kepolisian ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian untuk mengungkap identitas korban. Belum baca ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Selamat Anda hari pagi. ini? Vena Kintan hadir ya. Hadir di pagi hari. Vena sehat ya? Sehat alhamdulillah dan Alhamdulillah. semangat tentunya karena kita satu hari lagi akan punya presiden baru. Wih, betul sekali. Pelantikan nanti akan seperti apa ya? Karena ini nampaknya sejumlah kepala negara akan hadir. Total ada 21 kepala negara yang informasinya akan hadir. Bahkan sudah ada beberapa kepala negara yang sudah hadir kemarin ya, Ven ya. Tapi yang menjadi penasaran adalah sebenarnya seperti apakah nanti pidato seorang Prabowo Subianto sebagai presiden. Nah, pidato politiknya apa? Apakah akan menyampaikan soal program-program prioritas juga? Nah, itu yang kita penasaran ya. Nanti kita kulik-kulik bersama dengan jumlah analis politik ya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelumnya pemirsa, kami hadirkan terlebih dahulu sejumlah informasi untuk Anda. Salah satunya ada informasi dari wilayah Jawa Tengah pemirsa. Ada seorang ayah di wilayah Kudus, Jawa Tengah yang kemudian tega begitu ya menghabisi nyawa anak lelakinya saat tertidur dengan menggunakan linggis. Warga desa Dersalam Kecamatan Bae ini nekat melakukan aksinya karena jenggah dengan ulah sang anak yang sering membuat onar di lingkungan keluarga. Dan berdasarkan catatan dari pihak kepolisian, sang anak ini juga merupakan residivis dengan sejumlah kasus kriminal. Usai menghabisi nyawa anaknya, tersangka melaporkan kejadian tersebut dan menyerahkan diri ke tetangganya yang juga seorang anggota kepolisian. Saat ini tersangka diamankan di Mapolres Kudus guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya pemirsa, kepergok pada saat beraksi, satu dari dua orang pencuri motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tewas dihajar oleh massa. Ya, kalau kita lihat aksi pencurian di salah satu rumah warga pemirsa di Kampung Kukun, Ciantra, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang kemarin ini seperti Anda saksikan ya, terekam kamera CCTV. Jadi pelaku yang menggunakan jaket dan juga topi warna hitam terlihat masuk ke halaman rumah korban tadi, di mana pelaku kemudian membawa kabur satu unit sepeda motor metik milik korban. Naas memang pemirsa, saat pelaku membawa kabur sepeda motornya, pemilik langsung mencoba mengambil kembali motornya. Dan seperti yang Anda saksikan di layar kaca, ini warga kemudian langsung main hakim sendiri menghajar pelaku, dan gambar di layar kami samarkan karena mengandung hal yang tidak nyaman untuk disaksikan. Di mana satu orang pelaku berhasil tertangkap massa. Pelaku sempat menakut-nakuti warga dengan pistol yang kemudian memicu kemarahan warga hingga kemudian terjadilah aksi main hakim itu sendiri. Sekali lagi, main hakim itu tidak dibenarkan ya? Tidak dibenarkan. Langsung diserahkan kepada pihak berwajib saja. Terima kasih. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pelaku pencurian motor terekam kamera pengawas ini di mana pelaku berhasil diringkus di rumahnya bersama dengan seorang penadah. Nah, aksi kawanan pelaku pencurian motor ini juga sempat terekam oleh kamera pengawas atau CCTV. Di mana setelah pihak kepolisian sempat melakukan penyelidikan, polisi ini kemudian menggerebek sebuah rumah di Jalan Angkasa, Kecamatan Tamalate di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi selanjutnya ini menangkap pelaku pencurian motor yang pada saat beraksi ini sempat tertangkap oleh kamera CCTV. Dan pada saat digerebek oleh pihak kepolisian ini juga menangkap seorang penadah motor curian.
Dan dari rumah pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk dengan sepeda motor curian. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini soal aksi pengeroyokan terhadap seorang pemuda yang terjadi di warung makan di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Ya, kalau Anda saksikan pemirsa di layar kaca ya, dalam rekaman CCTV memang nampak nih ada seorang pemuda yang kemudian dikejar dan bahkan dikeroyok di sebuah warung makan palu basah di Jalan Tinumbu, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Jadi beruntung pemirsa, korban ini telah berhasil diselamatkan oleh sang pemilik warung. Jadi usai kejadian ini para pelaku pengeroyokan ini langsung berhasil diamankan, ditangkap oleh anggota unit opsional Polsek Bontoala saat tengah bermain kartu di tengah gang Jalan Tinumbu. Belakangan diketahui ternyata korban ini dikeroyok setelah dituding sebagai pelaku pelemparan terhadap para pelaku yang tengah nongkrong di pinggir jalan. Padahal pemirsa, infonya saat itu korban tengah melintas berjalan kaki usai berbelanja di warung kelontong. Jadi tidak dibenarkan lah ya informasi itu. Tapi apapun itu, pengeroyokan ini adalah jenis tindakan kriminal dan ada hukuman setimpal yang akan menanti para pelaku. Dari Makassar kami ajak Anda menuju ke wilayah Jawa Tengah ya Fen ya. Ini ada informasi di mana minibus rombongan santri pemirsa terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Bawen Ungaran jalur B atau tepatnya ini di kilometer 432 Semarang, Jawa Tengah. Ya, ada dugaan bahwa sopir minibus yang membawa rombongan santri asal Yogyakarta ini hilang kendali pada saat berusaha mendahului kendaraan lain. Minibus baru berhenti setelah menabrak besi pengaman jalan tol yang berada di jalur kiri. Akibatnya pemirsa, ada 11 orang yang mengalami luka-luka dan 4 orang meninggal dunia. Di mana minibus ini membawa rombongan santri yang berjumlah 25 orang termasuk dengan sopir dan juga pendamping. Para santri ini rencananya akan mengikuti lomba MTQ di Kota Semarang. Nah, ini juga perlu jadi perhatian ya. Pada saat berkendara harus berhati-hati untuk menghindari peristiwa seperti kecelakaan maut di mana banyak korban yang berasal dari santri. Betul, tidak hanya sang sopir ya Vena ya, tapi juga kondisi kelaikan dari kendaraan itu juga menjadi perhitungan penting ya. Ya, dari Semarang kita beralih ke Bandung pemirsa. Ini angin kencang sempat terjadi di wilayah Batunggal di Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, hingga kemudian membuat warga panik. Bahkan angin kencang yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut ini juga menerbangkan atap rumah warga. Ya, ini gambarnya Evan ya. Kalau dilihat sih memang anginnya kencang sekali ya. Dan ini terjadi seperti yang pernah sampaikan di wilayah Batunggal, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis sore kemarin. Warga nampak panik, langsung kemudian berhamburan, ada yang keluar, ada yang menyelamatkan diri dalam rumah begitu ya, melihat angin tersebut menerbangkan sebagian atap rumah warga. Sementara itu BMKG ini sempat menghimbau kepada warga untuk waspada terhadap cuaca. Karena saat ini memang ada potensi hujan yang dapat disertai kilat, kemudian petir dan juga angin kencang pada skala lokal pada siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah di Jawa Barat ini. Tidak hanya angin kencang saja di wilayah Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Kalau kita lihat ini bencana lainnya seperti misalnya pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sejumlah warga yang berada di lokasi pengungsian ini juga sudah mulai terserang penyakit. Dan kebanyakan warga yang terkena penyakit ini adalah terkena demam begitu. Selain karena faktor cuaca hujan deras dengan suhu udara yang dingin, ada faktor kelelahan juga yang ternyata ini mempengaruhi daya imunitas dari warga sekitar. Kan tidurnya nggak nyaman soalnya di sana ya di pengungsian ya. Dan sementara itu berdasarkan data yang telah dihimpun oleh petugas, ada sebanyak 173 warga asal desa Ketawaren yang mengungsi di Sekolah Dasar Negeri 1 Juhar, sedangkan ada 5 warga desa lainnya yang masih memilih untuk bertahan di rumahnya masing-masing dengan kondisi banjir bandang dan tanah longsor. Sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya bagi mereka yang masih bertahan di rumah tersebut ya Fen ya, karena kita nggak tahu kemudian nanti apa yang akan terjadi, belum lagi kemudian banjir bandang ini
kapan kemudian akan surut. Mungkin bisa diberikan perhatian ya oleh pemerintah daerah setempat, diberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan lah oleh mereka. Oke pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Maria dan juga Vena akan hadir untuk Anda di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini ada calon gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil, yang kemarin Maria Asgaf dan juga pemirsa ini sempat mengunjungi kantor pusat TV One di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ya, menurut RKB dia merupakan salah satu dari 5 aktor untuk membangun bangsa dan negara, termasuk juga di Jakarta ya, Ven. Ya. Jadi Ridwan Kamil ini kemarin disambut langsung oleh pemimpin redaksi kami, Bang Lalu Mara Satyawangsa, dan juga wakil pemimpin redaksi, Bang Reva Dedi Utaba. Dalam kunjungan ini, RK memanfaatkan kesempatan untuk bisa menyampaikan berbagai gagasan dengan harapan masyarakat bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi. RK pun juga menambahkan ada visi dan juga misinya untuk membangun Jakarta sebagai kota bisnis global katanya ya. Sehingga nantinya pusat-pusat bisnis bisa dikembangkan di wilayah Jakarta secara lebih menyeluruh. Ya beginilah ya gambaran sedikit kantor Kunjungan kami kemarin di Pulau ya. Gadung. Kalau itu hari kemarin RK berada di kantor kami di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kalau kita lihat nih ya, kemudian calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Bang Dul berkampanye dengan belusukan ke Pasar Jangkrik Matraman, Jakarta Timur. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono memberikan makan gratis bagi warga di warung makan khas Tegal Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Dan ditemani oleh Barbiku Malasari, Bang Dul ini sempat menyerap aspirasi dari pengunjung dan juga pedagang pasar jangkrik di Matraman, Jakarta Timur pagi tadi. Cawagup Jakarta nomor urut 3 itu pun sempat menyempatkan diri meninjau harga bahan pokok ya kemarin ya. Dirinya ini juga sempat berjanji akan merevitalisasi pasar-pasar yang perlu perbaikan agar semakin ramai pengunjung. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 sempat memberikan makan gratis traktiran dari Rido bagi warga di warung makan khas Tegal Srengseng, Jakarta Barat. Vena nggak ada di sana sih kemarin, nggak ada traktir ya. Lumayan jauh ya Jakarta Barat ya. Nah, ini juga ada yang diberikan ya makan gratis oleh wakil atau calon wakil gubernur nomor 1 Suswono. Ngomong-ngomong makan nih Ven ya, Jadi lapar ya pagi-pagi. Jadi lapar ya. Kalau tadi ada makan siang gratis ini yang diberikan kepada para relawan gitu ya, Rido di Jakarta. Tapi kalau ini beda hal nih. Presiden Joko Widodo mengundang makan siang bersama dengan seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Apakah perpisahan ini artinya? Nah, sembari haru kayak momennya. Haru ya. Nah ini para menteri nampak hadir ya ke istana kemarin sekitar pukul 1 siang. Di mana acara yang dihadiri oleh para menteri dan kepala badan ini dikemas dengan cara yang santai dan juga akrab sekali satu sama lain. Jamuan makan siang ini juga sekaligus menjadi momentum terakhir dari Presiden Joko Widodo bersama dengan anggota kabinetnya sebelum memasuki masa purna tugas besok ya artinya ya. Iya, ini nampaknya jadi apa? Makan siang terakhir kah bersama dengan jajaran kabinet begitu ya sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Ini apa yang dibahas ya itu ya Fen ya? Kayaknya sih santai-santai ya, perpisahan, mungkin kesan pesan, ucapan terima kasih selama 10 tahun terakhir begitu ya. Ya, pemirsa, ini sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju juga menyebut Presiden Joko Widodo menyampaikan rasa terima kasih pada saat jamuan makan siang di istana kemarin. Tuh, betul kan? Jadi memang para menteri ini bahkan disebut memberikan penghormatan usai Presiden memberikan sambutannya. Para anggota Kabinet Indonesia Maju dan beberapa pejabat negara lain diundang secara khusus oleh Bapak Presiden Joko Widodo untuk santap siang bersama. Jadi ini sebuah acara ramah tamah yang kemudian tentunya beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas kebersamaan dan kerja keras dari seluruh
menteri, termasuk juga para pembantu-pembantu beliau lainnya. Berikan standing ovation terhadap ucapan Bapak Presiden. Ada pesan untuk kabinet selanjutnya, Pak? Kan Tidak. beberapa menteri yang langsung ke kabinet Pak Prabowo. Pak benar dari balik lagi Pak? Tunggu pengumuman. Ya. Ini aja makan siang bersama dan juga kan ya sama ini Pak Jokowi juga menyampaikan, pokoknya beliau juga selalu terbuka apabila siapa yang mau kebetulan mau ada di Jogja atau di Solo, itu beliau selalu terbuka untuk kita semua. Pak, menunya apa Pak tadi Pak? Menunya macam-macam. Nikmat Pak? Macam-macam. Pak. Sehat ya Pak ya? Ya pemirsa, rencana kepulangan Jokowi ke Solo saat purna tugas nanti sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendapat sambutan hangat tentunya dari masyarakat Solo. Luar biasa. Ini ada sejumlah poster, spanduk dan juga baliho, videotron hingga doa dan harapan dari warga Solo untuk menyambut rencana kepulangan Jokowi ke kampung halaman. Spanduk, poster, baliho hingga videotron yang berisi sambutan terhadap Joko Widodo yang akan purna tugas sebagai Presiden RI dan kembali ke kampung halamannya terpasang di sejumlah jalan di Solo. Di Jalan Adi Sucipto, di sepanjang Colomadu, Karanganyar hingga kawasan Laweyan Solo, sambutan selamat datang untuk Jokowi bertebaran. Termasuk di Jalan Letjen Suprapto Sumber, jalan masuk ke arah kediaman Jokowi juga mulai ramai dipasang spanduk sambutan untuk Jokowi. Warga Solo mengaku senang atas rencana kepulangan Joko Widodo. Masyarakat berharap walau sudah tidak menjadi presiden, Jokowi tetap dekat dan membantu rakyat. Selamat datang Pak Jokowi, udah kembali pulang ke Solo ke daerahnya. Ya, selamat datang. Aku juga senang. Alhamdulillah, saya ikut senang. Pak Jokowi bisa pulang ke sini, semoga sehat. Ya, semoga nanti bisa membantu warga-warga sini lagi. Selamat datang Pak Jokowi, terus bisa jadi warga Solo dan ini ya mungkin bisa berkontribusi lagi mungkin dengan cara apapun menjadi warga Solo dan bisa tetap dekat sama masyarakat sekitar barangkali. Jokowi rencananya akan kembali ke Solo pada 20 Oktober setelah acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah relawan hingga pemerintah Kota Solo telah menyiapkan acara penyambutan sederhana untuk rencana kepulangan Joko Widodo. Dari Solo, Jawa Tengah, Effendi Rois, TV One, mengabarkan. Ya, kami akan jeda lebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan ini informasi ada pertikaian cekcok antara dua pengemudi bentor atau becak motor di wilayah Medan yang mengakibatkan 1 orang tewas. Sesaat lagi untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ini Presiden terpilih yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Jumat malam kemarin ini sempat menerima Majelis Federal Federasi Rusia Ilyas Magomed Salabovic Umahanov di wilayah Kertanegara, Jakarta, kediamannya. Ya, menurut keterangan dari Hashim Joyo Hadikusumo yang juga merupakan adik dari Prabowo Subianto, kunjungan tersebut ini bersifat pribadi, di mana pertemuan itu berlangsung bertepatan dengan hari ulang tahun dari Prabowo Subianto. Wow. Banyak sekali itu ya karangan-karangan hadiah-hadiah ya Hadiah-hadiah dari diberikan kerabat dan juga para tamu negara yang hadir untuk Presiden Prabowo terpilih. Ya, pemirsa, ini Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga menyatakan apakah PDI Perjuangan ini berada di dalam atau di luar pemerintahan menunggu keputusan dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di luar pemerintahan ya, Mas? Sikap apakah mau berada di dalam atau di luar merupakan kewenangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Hubungan Ibu Mega dengan Pak Prabowo yang baik secara historis juga sangat kuat, tentu akan menjadi fondamen di dalam membangun kerjasama. Tetapi keputusan politiknya nanti Ibu Mega yang akan memutuskan. Bu Mega akan datang Ya, di dalam undangan memang sudah disampaikan oleh Bapak Ahmad Basarah.
Sehingga ini karena beberapa hari saya fokus menyiapkan tugas disertasi ini, yang nanti saya akan konfirmasi kepada rekan-rekan pers terkait dengan hal tersebut. Ya, informasi lain untuk Anda pemirsa, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, ini Anindya Dovyan Bakri menghadiri agenda hari kedua Konferensi Besar Gerakan Pemuda Ansor ke-27 di Hotel Haris Sentul Bogor. Ya. Dan di hadapan oleh jajaran Ketua Umum GP Ansor serta para anggota, Anindya Dovyan Bakri ini memberikan pemaparan dalam kegiatan seminar dunia usaha dengan tema prospek strategis dunia usaha dalam visi Indonesia Maju. Materi yang disampaikan oleh Anindya sesuai dengan kapasitasnya sebagai Ketua Kadin, di mana secara khusus Anindya ini juga mengajak Banser bersinergi dengan Kadin untuk membangun perekonomian bangsa. Konferensi Besar GP Ansor ini telah berlangsung sejak Kamis 17 Oktober dan akan berakhir lusa Minggu 19 Oktober 2024. Saya berterima kasih untuk undangan dari GP Ansor. Ini Pak Adin mengundang Ketum Kadin. Jadi memang dari namanya saja sudah doa ya. Jadi tadi saya lihat sangat meriah. Ini bagian dari program 3 hari di Konbes GP Ansor. Dan ini malam kedua ya, betul ya. Dan saya lihat teman-teman GP Ansor itu sangat semangat. Dan GP Ansor mempunyai suatu slogan namanya bisa. B-nya itu fokus kepada bisnis dan ekonomi, I-nya inovasi dan teknologi, S-nya sumber daya manusia, dan A-nya anak muda. Saya melihat ini semua bisa sekali bekerjasama dengan Kadin, Kamar Dagang dan Industri, sebagai wadah dunia usaha Indonesia. Dan juga bersama pasti kita bisa lebih kuat membangun perekonomian dari daerah. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang penarik becak motor di Kecamatan Medan Amplas, Medan, Sumatera Utara yang nekat menikam temannya hingga tewas. Pelaku ini mengaku kesal karena korban yang kerap mengejek pelaku jika korban mendapatkan penumpang. Sebelumnya memang pemirsa, pelaku yang berniat untuk menghabisi korban ini pun membeli pisau dan juga langsung menantang korban untuk berduel. Jadi hingga pelaku kemudian gelap mata langsung menikam korban hingga tewas di lokasi. Beruntung pihak polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban dan kemudian mengejar pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Ya, langsung saja kita dalami hal ini bersama dengan AKP Madia Yustadi. Selamat pagi, Pak Madia. Selamat pagi, Pak Kasat. Pagi. Bisa mendengar suara kami, Pak Kasat? Selamat pagi. Bisa. Oke, baik, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya kronologinya seperti apa? Apakah kemudian ini juga terjadi di siang hari, Pak? Jadi betul Mbak, jadi kami jelaskan sedikit. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 12.20. Jadi memang antara korban dan pelaku ini sama-sama pengendara becak motor. Dan memang terhadap dua orang ini juga sudah sering terjadi cekcok antara mereka. Jadi memang terhadap korban dan pelaku ini memang juga sudah sering terjadi pertikaian, cekcok mulut, namun tidak sampai ada kejadian kontak fisik maupun perkelahian, Mbak, gitu. Oke, kami juga dapat informasi bahwa motif pelaku ini juga akibat sakit hati, di mana sebelumnya juga tadi sudah dikatakan bahwa sering cekcok, tapi pelaku ini sakit hati dengan perbuatan ataupun perkataan yang disampaikan oleh korban. Seperti apa, Pak Madia? Ya betul Mbak. Jadi memang karena seringnya cekcok itu pertikaian dan memang bahasa-bahasa yang keluar dari korban ini juga
menyakiti hati pelaku, jadi menimbulkan rasa dendam dan kebencian dari si pelaku ini. Karena memang ini terkait pelanggan atau orang yang akan menjadi penumpang, gitu ya, Pak, ya? penumpang becak motor itu. Iya, ini nampaknya cekcoknya tidak hanya sekali ya, karena kalau kita lihat ini kan pelaku kan sudah merencanakan perbuatannya, bahkan sempat membeli terlebih dahulu pisau untuk kemudian menjadi alat menikam korban ini, Pak. Betul? Betul, Mbak. Jadi memang ini sudah berlangsung lama, Mbak. Dan intensitasnya itu semakin meningkat seminggu sebelum kejadian. Jadi memang pelaku ini di pagi harinya sekitar jam 9 dia sudah membeli pisau di pasar dekat TKP. Memang hasil penyelidikan sementara kami dari keterangan dia hanya untuk digunakan untuk menakut-nakuti, gitu, Mbak. Oke, ini kan siang hari, Pak. Ada nggak sih mungkin warga yang menyaksikan peristiwa perkelahian ini antara korban dan juga pelaku? Apakah nggak ada yang melerai gitu, Pak? Memang kejadiannya siang hari, Mbak. Jadi memang di situ pun ada dua orang saksi, cuman tidak di dekat situ. Cuman memang melihat kejadian itu. Jadi tidak sempat untuk melerai karena dari yang kita lihat juga CCTV kejadiannya tidak sampai 1 menit, Mbak. Jadi memang begitu kejadian mengenai organ vital langsung. Jadi secepat itu kejadiannya. Iya. Kejadiannya begitu cepat, apakah ini memang tujuan awal dari pelaku memang ingin menghabisi nyawa korban atau ini terjadi tanpa disengaja? Nah, dari awal kan memang dia sudah menyiapkan, Mbak, untuk senjata tajamnya itu sendiri karena sudah dibeli di pasar. Jadi memang kalau dari keterangan dia awalnya itu hanya untuk menakut-nakuti. Tetapi kan pada kenyataannya kejadiannya itu digunakan untuk melakukan pembunuhan itu sendiri, Mbak. Oke, lantas dari mana kemudian warga melihat begitu adanya perkelahian ini sehingga akhirnya menelpon ambulans ataupun pihak kepolisian untuk mengangkut korban terlebih dahulu, Pak Madia? Jadi memang masyarakat pun di sekitar situ sudah ada yang bisa langsung menyampaikan ke pihak kepolisian. Jadi kami pun dari pihak kepolisian Polrestabes Medan serta Polsek Patumba langsung mendatangi TKP untuk melakukan pengecekan dan memang betul pelaku sudah tergeletak di situ, Mbak, di becak motornya. Ya, apapun itu alibi dari pelaku, ini sudah ada 1 nyawa melayang. Apa kemudian pasal dan juga ancaman hukuman terhadap pelaku, Pak? Ya, Mbak, betul, Mbak. Karena untuk terhadap pelaku ini sudah kita persangkakan pasal 340 KUHP, yaitu tentang pasal pembunuhan berencana, Mbak, dengan ancaman hukuman pidana mati atau seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak AKP Madia Yustadi Wakasat Reskrim Polrestabes Medan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Sama-sama, Pagi. Selamat pagi, Terima kasih, Pak Madia. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan masuk ke tema dialog utama kita. Ini nampaknya Prabowo Subianto memperkuat koalisi jelang pelantikan. Seperti apa nanti kami bahas untuk Anda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2024. Persiapan juga dilakukan oleh Prabowo Subianto. Dirinya dan Gibran mengadakan ospek atau pembekalan bagi para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan yang nantinya bertugas membantu jalannya kabinet di pemerintahan Prabowo Gibran. Tak hanya pembekalan, Prabowo pun memanggil ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus di Kementerian Pertahanan. Pertemuan tertutup ini masih mengundang tanda tanya besar. Apakah dalam rangka membuat koalisi semakin besar dengan mengundang PDIP bergabung? Atau seperti yang diungkapkan Ketua Umum Parpol, hanya berdiskusi soal perkembangan Indonesia.
rakyat menanti Prabowo Gibran akan bekerja secara maksimal demi mensejahterakan masyarakat Indonesia, seperti janjinya saat kampanye lalu. Berdaulat dalam segala lini dengan memanfaatkan sumber daya Indonesia merupakan cita-cita Prabowo untuk membawa Indonesia menuju generasi emas. Tim TV One mengabarkan. Ini kan 1 hari lagi ya, Fen ya? Satu hari lagi. Itu dia, kita akan melihat bagaimana pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nampaknya semua kekuatan mulai dikumpulkan ya kan, terlebih lagi koalisi dari diakrabkan gitu ya, biar semakin satu suara sejalan gitu. Itu dia, coba kita akan bahas hal ini ya bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warna baju sudah senada. Senada. Iya. Apakah juga suaranya juga senada? Ini sudah tadi saya bilang sudah direncanakan 8 hari sebelumnya. Temanya pada baru tadi malam. Baik, selamat pagi Prof Wiwi. Selamat sehat, Bro. Alhamdulillah. Nah, ya, peneliti senior dari BRIN. Nah, kita lihat sebenarnya esok kita akan sama-sama menyaksikan begitu ya pelantikan dari Prabowo Subianto. Tepatnya besok jam 10.28 kita punya presiden baru. Nah, kita punya presiden 10.28 loh. Sesuai prediksi Bang Ingki waktu itu kan. Iya. Nah, Bang, tapi kalau kita lihat nih ya, sebelum pelantikan nampaknya sejumlah ketua umum sudah dipanggil kemarin ke Kemenhan. Kemudian juga kalau kita lihat sejumlah kepala negara juga akan hadir. Total ada 30 negara sahabat yang akan menyaksikan, 21 negara yang hadir. Apa sih sebenarnya ingin ditunjukkan oleh Prabowo Subianto? Pertama saya karena hari weekend ini kan agak santai dikit. Tadi saya sebelum sampai sini saya lihat banyak itu poster selamat bertugas begitu ya. Bukan, yang di atasnya kan terima kasih Jokowi. Oh, terima kasih. Selamat bekerja ya. Selamat bekerja. Prabowo Gibran. Menurut saya agak keliru itu. Kenapa? Harusnya terima kasih Jokowi Maruf. Betul nggak? Oke, iya betul. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Itu selamat kerjanya Pak Prabowo aja. Iya. Kan sama berarti. Nggak boleh. Ini menyambung. Kita revisi. Ini menyambung yang ini, yang ini. Kan tujuannya itu adalah persatuan Indonesia, betul nggak itu? Iya. Sampai besok itu banyak yang mau hadir dan kita semua punya harapan. Ditambah dengan tadi datangnya kalangan internasional karena Pak Prabowo Subianto ini menurut saya salah satu presiden yang memanfaatkan dengan sangat baik waktu tunggunya itu ya. Mulai dari terpilih sampai besok dilantik, itu dia berkeliling dunia loh. Bertemu dengan presiden-presiden, tokoh-tokoh kunci dunia karena terkait juga dengan isi pembekalan dan tujuannya supaya bangsa Indonesia itu bahasa sederhananya nggak boleh minder di pergaulan internasional. Jadi kita mengejar teknologi, ada AI, kemudian juga ada geopolitics dan lain sebagainya itu untuk membuat kita setara. Nah itu antara lain ditunjukkan dengan pelantikannya besok. Jadi ada persatuan Indonesia, tapi juga bangsa-bangsa dan mata dunia itu akan tertuju ke Indonesia besok sampai 10.48 ketika Pak Prabowo mengucapkan janjinya sebagai presiden Republik Indonesia ke-8 ya. Mungkinkah juga dengan dipanggilnya ketum parpol dan lain sebagainya ini adalah cara Prabowo untuk menunjukkan bahwa dia setelah dilantik nih langsung gaspol kerja begitu untuk bangsa? Kalau dari simbol yang ditunjukkan ya, simbol. Jadi kan saya di sini pernah bicara juga, izin Prof Wiwi, bahwa masing-masing presiden itu punya gaya sendiri yang kemudian terkait dengan simbol. Pak Harto dulu telepon. Ya, cuma telepon aja ya kalau jadi orang kadang-kadang merasa dapat telepon ternyata bukan dari Pak Harto misalnya gitu. Kemudian Pak SBY itu yang kita ingat orang datang ke Cikeas ya. Kalau Pak Jokowi ke istana, baju putih celana hitam. Nah sekarang Pak Prabowo 2 kali ternyata Kartanegara 1, lalu sesudah itu pembekalan di Hambalang, di Hambalang. Nanti sesudah dilantik akan dibawa. Saya pernah ngomong di sini ya ke Akmil Magelang. Untuk semacam konsolidasi, terus ditambah dengan itu mungkin ya tadi semangat persatuan dan tekad kata Anda, ditambah dengan saya bayangkan pasti seperti bertarung ke Olimpiade itu loh, pasti ada adegan cium benderanya. Dengan demikian, yuk mari kita mulai bekerja antara simbol dan gaya. Nah, itu simbol dan gaya. Kalau melihat hal ini, Prof Wiwi? Iya, Pak Prabowo backgroundnya tentara, jadi memang apa yang dikatakan jangan hanya loyal kepada saya, tapi loyal kepada NKRI. Ya, cium bendera tadi itu bagiannya. Ya. Jadi menurut saya ada. Kita lihat nanti ada prediksinya benar atau tidak? Harusnya sih ada ya. Ada bagusnya karena memang keadaan kita sedang katakan
kurang solid gitu ya sebagai negara bangsa, antar masyarakat, antar komunitas, lalu juga Pak Prabowo ingin mengedepankan dirinya sebagai pemersatu negara bangsa. Jadi sebagai figur sosok yang tidak hanya bisa mempersatukan para elit-elit gitu ya. Lah ini kan Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Itu kan banyak sekali dan plusnya sampai 2 ini. Plus dan kelihatannya memang Pak Prabowo ingin mengkombinasikan antara para pembantunya yang sangat ahli, profesional Dan banyak ini. dan fungsi representasi. Alias politik akomodasi. Nah, ini ya. Jadi tidak semata-mata fungsi representasi, tapi politiknya dapat juga. Semua perwakilan komunitas, ormas, profesional, daerah gitu ya, dan juga gender gitu juga diakomodasi. Jadi Pak Prabowo ini ingin memastikan leadership-nya yang kuat gitu ya, diikuti oleh para pembantunya tadi itu yang harus mengambil posisi yang disconnecting gitu ya, tidak boleh lagi mengambil uang-uang negara. Ya, tapi Prof, kalau tadi Prof sampaikan itu politik akomodasi, apakah ini memang semata-mata hanya mengakomodir partai politik yang begitu gendut, begitu besar, atau memang kualitasnya juga dijaga oleh seorang presiden? Ingin dikombinasikan. Jadi satu sisi memang sudah terbukti secara pengalaman empirik bahwa politik akomodasi saja semata-mata itu sebetulnya menyesatkan dan tidak efektif. Tidak berhasil ya? Tidak berhasil. Maka saat ini ada plus-plusnya tadi itu. Diberikan semacam pembobotan atau pembekalan dan diberikan satu bagaimana memintakan agar terjadi mindset yang kebaruan mindset ya. Jadi ada cara pandang yang betul-betul gitu ya, bahwa semua pembantu saya adalah mampu mendedikasikan kepada negara bangsa ini. Itu menurut saya ideal sekali. Jadi siapapun yang mau gitu istilahnya itu masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo, ini harus punya idealisme, punya dedikasi, punya katakan keberpihakan. Tapi apakah di tengah jalan tidak masuk angin juga itu? Nah, ini juga harus kita pertanyakan karena pembekalan yang sangat singkat seperti ini gitu ya. Lalu permintaan perubahan mindset, culture set yang juga sebetulnya tidak terlalu lama dan politisi juga punya mindsetnya sendiri. Apakah ini juga bisa akan katakan gitu diresapi dengan sepenuh hati sehingga kita akan menyaksikan bencana korupsi kita ke depan itu bisa dikurangi dan sebagainya. Mungkin pembekalan ini juga sebagai bekal begitu bagi para anggota kabinetnya nanti. Tapi apa yang harus dilakukan? Apakah harus ada penilaian terukur begitu nanti setelah dijabat, setelah pembekalan ini, sebelum pembekalan nanti lagi, apa yang sebetulnya diperlukan? Nanti dijawab nanti ya Prof. Siti Zuhro usai jeda. Kami jeda terlebih dahulu. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog kita bersama dengan narasumber. Saya mau pertanyaan menggantung saya dengan Prof. Siti Zuhro. Ini kan tadi dikatakan Prabowo sedang menyamakan suara bersama dengan bawahan-bawahannya sebelum nanti dilantik dan juga bekerja begitu. Termasuk dengan pembekalan yang tadi sudah disinggung begitu. Apakah mungkin baiknya nih ya untuk menyamakan suara ke depannya nih, harusnya setelah pembekalan nih harus ada pengawasan dan juga penilaian terukur begitu untuk bisa satu suara terus begitu. Ya, ada pekerjaan rumah bagi Pak Prabowo ya, tentunya bagaimana meningkatkan kepercayaan publik secara luas, tidak hanya pendukungnya kan gitu. Ini Indonesia ini harus take off gitu ya, tidak hanya menyongsong Indonesia emas tapi juga ingin memerankan Indonesia itu harus berperan penting di ASEAN, di Asia Pasifik dan di global gitu ya. Lah tentu Pak Prabowo sudah paham ya, ini saya tidak mewakili Pak Prabowo tapi membaca gerakannya gitu ya. Itu kelihatannya domestik ini harus firm dulu. Lah domestic firm itu apa? Mau menggenjot ekonomi. Lah kita tahu menteri-menteri Menko yang existing ya. Sekarang ini kan belum pergantian. Pak Jokowi itu ada 16. Itu dipegang lagi melanjutkan di eranya Pak Prabowo. Apa artinya? Mereka di posisi-posisi strategis untuk take off sebetulnya, untuk ekonomi, pembangunan ekonomi dan untuk menghentikan istilahnya Indonesia stagnan di middle income trap itu. Jadi tidak mau, harus keluar dari situ kan. Ya kalau misalnya kita lihat kan memang nampak jelas begitu ya Pak Prabowo ini ingin tancap gas gitu ya, gaspol lah, bahkan sebelum pelantikan saja sudah ada pembekalan dan lain-lain. Tapi jadi penasaran kan nanti
pada saat pelantikan pidato politiknya seperti apa, Prof Wiwi? Apa yang akan ini disampaikan kira-kira? Bagus ini ya. Jadi pertama menegaskan kembali ya positioningnya Pak Prabowo yang punya obsesi, punya pemikiran yang visioner. Jadi Indonesia ini harus menjadi negara yang baldatun toyibatun warubun gofur, sejahtera, adil makmur, kan seperti itu. Maka nanti akan dikedepankan yang namanya makan minum gratis, bergizi untuk masyarakat, apalagi di daerah-daerah yang betul-betul masyarakatnya itu dalam konteks yang betul-betul air bersih saja tidak punya dan sebagainya. Mungkin akan diarahkan ke sana. Program gratis itu akan disampaikan? Iya. Maka kenapa mungkin otonomi daerah langsung dipantau atau diberikan instruksi dari nasional, gitu ya. Karena apa? Karena semua urusan yang menjadi kewenangan daerah seolah-olah sudah ditarik dan dikelola oleh kementerian lembaga yang ada di nasional. Lah, birokrasi yang akan datang sangat-sangat besar. Ini menandakan bahwa persentase dana yang tadinya dikirim ke daerah itu akan terkurangi dengan sendirinya, Bang Eki. Karena terlalu banyak sudah ini lembaga baru, badan baru, kementerian baru, gitu ya. Bahkan kementerian yang ada akan dipecah-pecah dan sebagainya. Tentu urusan-urusan daerah menjadi lebih sedikit. Itu dampaknya apa? Ketergantungan daerah kepada pusat yang luar biasa. Apakah ini sudah diantisipasi? Nah, ini panjang lagi. Mungkin kita bisa juga jadi harus jadi lanjutkan juga kali ya. Iya, Kira-kira pidato tapi yang jelas Pak Prabowo ingin meyakinkan masyarakat luas bahwa pemerintahan yang akan datang ini pemerintahan yang betul-betul akan menghadirkan satu pembangunan yang akseleratif. Sehingga ekonomi kita bisa digenjot menjadi 8%. Insya Allah tidak masuk angin. Bang Ege, silakan kasih respon. Kira-kira apa yang akan disampaikan? Kalau bicarain kan keberlanjutan. Saya lagi mikir untuk dua hal. Arahnya kemana? Itu arah pidato yang B, yang A dulu bahwa ini kabinet besar, ya kan? Ini ruangan untuk pelantikannya harus besar loh ini. Maksud saya biasanya tuh kalau istana negara yang pelantikan seperti itu cukup nggak ya sekali ini? Kurang besar apa istana kita, Bang? Enggak, bukan untuk pelantikan dengan jumlah besar itu loh. Oh, ini kan menteri, wakil menteri, istrinya, kemudian ada yang menyaksikan. Intinya besar lah sekali ini gitu ya. Artinya rame lah, meriah. Jangan-jangan terasnya nggak cukup ya? Terasnya yang untuk berdiri-berdiri atau duduk-duduk itu ya? Itu kan ngambilin sumpah di dalam ruangan. Kecuali di luar ruangan cukup. Tapi kalau dalam ruangan, pokoknya padat lah gitu ya, bukan besar, belum pernah Anda saksikan. Iya, belum pernah kita lihat. Ya, karena jumlahnya mungkin mendekati 100 lah ya kalau kabinet dihitung 100 menteri ya kayak kalau dihitung dengan wakil-wakil. Tapi itu sisi lain. Sisi yang kedua, apa yang akan disampaikan? Satu, pasti saya akan menjadi presiden untuk seluruh Indonesia, baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Itu adalah kalimat yang rata-rata diucapkan oleh seluruh presiden untuk memulai sebuah era baru. Yang kedua, pasti soal persatuan. Inilah saatnya seluruh Indonesia bersatu. Kita tinggalkan segala perbedaan yang lalu. Kemudian yang ketiga itu tadi, mari kita mengejar hal-hal yang sudah disampaikan dalam pembekalan. Tadi ya, bahwa geopolitik itu salah satu kalimat yang frasa yang disukai. Kemudian ditambah lagi dengan tadi integritas ya. Kan dalam pembekalan ada itu bahwa anti tidak korupsi boleh ada pendidikan anti korupsi. Jangan menjadikan jabatan menteri ini atau wakil menteri kepala badan sebagai bagian dari upaya untuk mendapatkan APBN. Bukan kata merampok ya, mendapatkan APBN buat kepentingan partai misalnya. Jadi lebih pada kepentingan bersama. Ditambah dengan pasti ada bagian di mana kita harus mengejar hal-hal tertentu di tingkat internasional. Ada AI pasti dan hal-hal seperti itu. Jadi saya rasa 5 poin itu yang akan masuk di dalam apa yang akan disampaikan nanti. Nah itu dia, kalau tadi pertanyaan Bang Ege, nanti di istana ini cukup gak ya ruangan? Ini sudah ada rekan kami di sana, sudah ya? Sudah. Bisa menggambarkan kali ya? Sudah ada rekan kami Ikra Anggana langsung dari Istana Kepresidenan. Ikra, seperti apa nih besok ruangan yang akan dipakai untuk kemudian pelantikan dan juga sekaligus menerima tamu-tamu negara di sana? Seperti apa gambaran yang bisa disampaikan, Ikra? Baik, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Untuk gambaran yang dapat kami sampaikan kepada Anda bahwa istana ini bersolek jelang pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Jika kami melihat dari Jalan Medan Merdeka Utara ke arah Istana Merdeka, ini sudah terpasang atau sudah dibangun ini 2 buah tenda.
tenda sebelah kiri dan serambi kiri maupun serambi kanan. Ini infonya dari Kaset Press, Heru Budi Hartono menyampaikan dapat menampung sekitar 1.000 masyarakat, 500 sebelah kiri, 500 sebelah kanan. Ini 1.000 masyarakat yang bisa melihat langsung upacara pisah sambut yang kabarnya nanti setelah pelantikan di gedung DPR MPR RI, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diarak-arak menuju ke Istana Pesta Rakyat, begitu ya Ayah dan juga pemirsa, menuju ke Istana Merdeka atau Istana Negara Jakarta, di mana di Istana Negara Jakarta sendiri ini akan disambut langsung oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian akan berlangsung prosesi upacara pisah sambut untuk menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto ini di sekitar lingkungan Istana Negara Jakarta. Dan pada malam harinya, ini informasi yang kami terima, ini Presiden terpilih Prabowo Subianto ini akan melangsungkan gala dinner bersama dengan sejumlah negara-negara sahabat, begitu Ayah, di mana sampai saat ini kami sudah mendapat list sedikitnya ada 35 tamu negara yang akan hadir, di mana diantaranya ini adalah tamu sekelas VVIP. Tamu sekelas VVIP ini berupa tamu utusan penting negara dan juga atau tamu negara setingkat kepala negara, begitu, yang akan hadir langsung untuk bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Sejumlah persiapan selain tenda-tenda juga ada, kami lihat ada rangka videotron, begitu Ayah dan pemirsa. Kalau kemarin juga istana sudah bersolek seperti memperbaiki sejumlah beberapa titik yang sekiranya kurang elok gitu ya dilihat gitu, seperti keramik yang berwarna hitam ini diganti karena sudah usang gitu, jika terlihat kasat mata gitu, diganti menjadi keramik berwarna biru, dan juga pengecatan ulang dilakukan di kusen-kusen ini yang nampak dari arah pintu masuk pilar Istana Negara Jakarta. Dan selain itu juga kalau kami lihat pagi hari ini sejumlah petugas yang membawa bunga-bunga hias ini sedang mengantri untuk masuk ke Istana Negara Jakarta ini untuk melakukan prosesi hias di sekitar taman ataupun di dalam Istana Merdeka Jakarta. Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan akses untuk masuk ke dalam karena memang sejumlah persiapan terus dilangsungkan, mulai dari persiapan dari dekorasi dan juga kebersihan lainnya yang sampai saat ini mungkin diperketat seperti itu ya, karena menjelang menyambut Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka besok. Ayah. Baik, terima kasih Keranggana sudah melaporkan langsung bahwa istana ini sudah bersolek ya persiapan untuk pelantikan presiden baru kita besok. Menerima para tamu-tamu negara kalau di istana kan, termasuk juga nanti proses pelantikan para menteri sekitar 21 informasinya kan ya. Ya, gimana nih? Dibahasnya nanti, kita akan melanjutkan lagi usai jeda nanti saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Kami ajak Anda pemirsa untuk memantau situasi persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih kita. Sudah ada rekan kami Josephine Keja yang sudah siap mengabarkan untuk Anda mengenai persiapan pada pagi hari ini. Keja, bisa Anda gambarkan adakah persiapan-persiapan khusus yang semakin dimatangkan pada hari ini? Ya, Maria, Vena, dan juga pemirsa, menjelang pelantikan Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, ini sejumlah persiapan, salah satunya adalah operasi pengamanan sudah dilaksanakan sejak 17 Oktober dan akan berlangsung hingga 23 Oktober mendatang dari gabungan TNI dan juga Polri. Yang mana kalau memang kita sudah ketahui bersama bahwa memang kemarin ini sudah dilaksanakan apel persiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden yang totalnya ada 24.200 personel yang dikerahkan. Dan TNI juga sudah menyiapkan sejumlah alutsista, diantaranya ada sniper hingga anti-drone untuk memang mengamankan kegiatan pelantikan yang berlangsung besok. Selain itu, terkait adanya potensi ancaman siber, dari TNI juga terus melakukan pemantauan dengan pasukan yang ada dan terus berkoordinasi dengan Polri dan terus memitigasi potensi ancaman yang ada. Selain itu, Vena, Maria, dan juga pemirsa, pengamanan dan rekayasa lalu lintas juga akan diberlakukan untuk mengamankan proses pelantikan yang berlangsung ini dari sepanjang Jalan Harmoni hingga Bundaran Senayan, karena memang dari Harmoni hingga Senayan ini tidak hanya dilewati oleh rombongan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo
Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Rute ini juga dilalui oleh tamu-tamu VVIP setingkat kepala negara yang akan menyaksikan pelantikan esok hari. Selain itu, kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang dimana biasa dilaksanakan pada hari Minggu, ini besok ditiadakan. Dan juga sebagai informasi memang ada 13 panggung hiburan sepanjang Sudirman Tamrin untuk kemudian memeriahkan acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih besok, yang mana acara hiburan akan berlangsung dalam 3 sesi mulai dari pagi hari, siang hingga sore hari. Dan kalau kami pantau sejauh ini di tempat kami mengabarkan, tepatnya di lapangan Silang Monas, ini memang ada sejumlah alutsista. Di antaranya ada helikopter yang tadi kalau kami pantau ini baru saja mendarat di lapangan Silang Monas. Ini memang dipersiapkan untuk kemudian mengamankan jalannya pelantikan esok hari. Sementara demikian, Maria Vena kembali ke studio. Baik, terima kasih Josephine Keja sudah melaporkan persiapan jelang pelantikan Presiden terpilih besok langsung dari Monas, Jakarta. Selamat kembali bertugas, Keja. Ya, persiapan ketat karena banyak VVIP yang akan hadir begitu kan. Terlebih lagi kalau kita bahas pelantikan, informasinya kan nanti di MPR akan ada prosesi itu ya, Prof. Ada prosesi pindah kursi. Pindah kursi. Itu sudah ada sejak zaman Pak SBY ya kalau nggak salah ya, dengan Pak Jokowi yang pindah kursi itu ya. Nah, apalagi kemudian nanti kira-kira akan menarik ya pada saat pelantikan, Prof. Egi? Oh ya, pasti semua orang akan menunggu-nunggu siapa-siapa yang benar-benar datang. Saya menunggu apakah misalnya mantan presiden sebelumnya ya. Nah. Nggak boleh disebut mantan ya, presiden sebelumnya. Presiden terdahulu dari Presiden ke iya. Oh ditambah, ini ditambah sudah. Saya baru bilang presiden terdahulu ditambah ketua umum PDI Perjuangan. Ya Bu Mega besok datangkah gitu ya. Sudah. Ya Konfirmasi. Sudah dikonfirmasi. Sekjen MPR. Katanya. Undangannya sudah diterima. Konfirmasi. Konfirmasi akan hadir. Pak SBY hadir. Ini sangat dinantikan ya. Karena kan Ibu Mega berarti melihat ada Pak Jokowi di situ. Itu yang duduk apalagi pas pindah kursi itu ya. Ya, yang duduk 4 orang loh di situ. Ya kan? Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Gibran. Jadi Bu Mega melihat 4-4-nya. Ya kan? Loh, iya kan? Kita di rumah juga sama lihat 4-4-nya besok, ya kan? Kan ini memang pergantian kursi, perpindahan menuju. Jadi itu di situ simbol menarik menurut saya. Dikaitkan lagi dengan masuk atau tidak nih di dalam kabinet yang akan diumumkan pada besok malam. Besok malam. Oh, jadi besok malam nih ya? Mengumumkan kabinetnya ya, melantiknya 21. Katanya mau gaspol. Mau gaspol langsung gitu ya? Langsung. Walaupun sekarang kan kita sudah dapat gambaran kan dari 102 itu yang kita belum tahu posisinya ada di sebelah mana. Sama kata orang juga ada yang jadi, ada yang enggak. Enggak lah, kita doakan jadi semua aja. Nah, tapi menariknya gini, Prof. Kalau kemudian tadi sudah dipastikan begitu ya bahwa nampaknya paling tidak hampir dipastikan nanti Bu Mega hadir pada saat pelantikan. Oh, kalau Bu Mega hadir, Ganjar hadir ya? Karena Ganjar Pranowo menyatakan dia akan hadir kecuali ada petunjuk partai gitu ya. Nah, simbol apa yang kemudian nanti bisa dibaca sinyal-sinyal pada saat kehadiran Bu Mega pada saat pelantikan Prabowo Subianto? Sana kan pasti kan juga hadir juga ada Pak Jokowi. Yang pasti kamera agak banyak menyorot wajah Bu Mega. Melihat ekspresi. Iya dong. Lalu nanti ada bahas bersama ada Bu Monika yang bahas. Iya, nanti dihadirkan di sini. Iya. Saya ini iya, ini Bang Eki lucu. Tentu ya, karena ini peristiwa pelantikan, masyarakat luas akan menyaksikan, tidak hanya masyarakat akademis ya, publik akademis, tapi luas sampai ke desa bahkan kayak apa presiden barunya gitu kan. Dan tentu dengan semua kontroversi kita dalam Pilpres kemarin, pasca Pilpres, dan sekarang kulminasinya adalah pelantikan, menyaksikan dengan was-was gitu ya, dengan rasa yang masgul gitu ya. Seperti apa ini Dwitunggalnya presiden dan wakil presiden? Ya tentu itu menjadi PR yang tidak ringan bagi Pak Prabowo khususnya gitu ya, untuk mendongkrak kepercayaan publik terhadap tentu pemerintahan barunya itu, pemerintahan Pak Prabowo. Dalam ketatanegaraan kita, wakil presiden ya wakil presiden. Tergantung presiden. Ini agak pelan-pelan, wakil presiden ya wakil presiden. Iya, artinya presiden lah, sistem kita kan sistem presidensial, bukan sistem wakil presidensial. Maka memang presiden itu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan
otoritasnya ada di presiden. Maka apapun yang akan dilakukan oleh wakil presiden tergantung kepada presiden mau menugaskan apa. Presiden memegang otoritas tertinggi begitu. Iya, lah di eksekutif ya. Sepengetahuan saya yang namanya wakil presiden selama ini sampai saat ini menurut ketatanegaraan itu dan menurut peraturan diletakkan sebagai Dewan Pengarah Otonomi Daerah, Dewan Pengarah DPOD, Dewan Pengarah Otonomi Daerah, dan Dewan Pengarah untuk Reformasi Birokrasi Nasional. Itu yang itu yang menurut saya krusial yang diperankan oleh wakil presiden. Lah selebihnya itu nunggu apa yang akan ditugaskan oleh presiden. Bagi tugas antara presiden juga wapres. Betul, pada saat zaman SBJK misalnya. Ya, SBJK, JK diperankan apa? Luar biasa peran Pak JK waktu itu. Begitu dengan Pak Jokowi kok turun gitu. Tidak muncul. Demikian juga Pak Wapres Ma'ruf Amin. Kan tidak terlalu muncul. Meskipun ngurusin Papua, pembangunan di Papua, antara lain seperti itu. Jadi sangat tergantung pada Pak Presiden mau menugaskan apa. Ini yang dinamikanya itu tidak persis sama. Kita mengetahui Pak JK yang sangat berperan penting di Dwi Tunggalnya dengan Pak SBY, tapi tidak dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi. Saya bisa Demikian. memahami aspek lain dari perasaan seperti ini. Nggak apa-apa, ini kan Apa nanti tuh, apa? Bukan perasaan, ungkapan ya? Iya, ungkapan perasaan. Pelantikan aja belum loh, ini kan pelantikan besok ya. Iya, ini kan pelantikan. Bagaimana orang menyambutnya. Jadi saya mau bilang gini, kan ada orang yang betul-betul senang Jokowi saja. Yes. Gibran saja, Prabowo saja, Jokowi dan Prabowo, Jokowi dan Gibran. Jokowi dan Prabowo, Prabowo dan Gibran misalnya. Iya. Jadi semua orang sama-sama menunggu nih. Kalau kita berdua nih kayaknya Prabowo saja ya, sudah agak lama nih, 15 tahun kali ya bersama-sama. Nah, dengan posisi gitu kita menunggu dan mengharapkan apa gitu. Muncullah tadi, ada orang yang melihat bahwa nggak masalah. Toh peranan utama itu ada pada Bapak Presidennya. Nggak apa-apa nih, biarin aja dulu 102 menteri dan wakil menteri plus kepala badan. Toh nanti akan dinilai berdasarkan pembekalan itu atau berbasiskan pada penilaian publik. Nah kalau nanti biasanya kan 100 hari. Iya. Jadi Tapi Pak Prabowo kan maunya semua baik itu koalisi, kemudian kabinetnya bersama dengan Mas Gibran juga satu misi jalanin untuk. Iya dong, mulai dari 21 Oktober ke 21 November, 21 Desember, 21 Januari plus 10 hari itu 1 Februari, ya kan? Jadi ini diberikan kesempatan dulu untuk betul-betul kan ada banyak penyesuaian. Penyesuaian baik dalam konteks tadi mental, sikap, kecepatan bekerja. Ditambah lagi penyesuaian birokrasi. Menteri yang nggak punya wakil tiba-tiba punya wakil 1 atau 2. Sebagaimana pertaliannya ke bawah, bagaimana konteksnya dengan daerah misalnya. Itu penyesuaian loh. Bisa menghambat juga sampai 1 Februari. Nah, nanti 1 Februari disitulah kita bisa melihat Pak Prabowo yang harusnya tadi ya, orang-orang yang mengikuti dia 15 tahun ini itu melihat bahwa suatu saat dia akan menentukan. Enggak ya, Anda yang selama ini sudah berkeringat tapi nggak kompeten. Evaluasi lah itu nanti. Evaluasi. Barangkali di situ juga bisa ada penyatuan kembali bagian-bagian tertentu. Skrup yang kurang kenceng larinya untuk gaspol, ya terima kasih kan sudah selesai masa. Dengan kata lain bahwa memang Pak Prabowo menaikkan kontrak lanjutkan. Nah lanjutkan itu cukup 100 hari atau 1 semester 6 bulan pertama atau sampai 2 semester 1 tahun pertama. Cukup sampai di situ. Untuk melanjutkan transisinya itu akan uji coba. Jadi kalau menurut saya karena 16 menteri yang di eranya Pak Jokowi itu jumlah yang amat sangat besar menurut saya dalam sejarah pergantian kepemimpinan. Tidak ada kepemimpinan, mungkin 1-2 boleh, 16 menteri kalau di Amerika udah habis tuh, karena jumlah menterinya cukup. Kalau di Amerika cuma 18, berarti cuma 2 yang baru kan gitu ya. Kita nantikan nanti jalannya pelantikan esok hari, apakah betul arah pidato politiknya sesuai prediksi akan gaspol dan juga berterima kasih sudah terpilih dan ini merupakan presiden untuk semua. Oh iya itu tadi. Ada simbol cium bendera juga nggak nanti besok ya kira-kira? Gimana? Oh nggak ada kalau dalam pelantikan itu sudah ketat waktunya dan nggak ada. Tapi saya berharap di Magelang ada itu karena itu bagian dari betul ya. Kalau itu sih pasti orang akan nasionalisme tinggi ya kan. Sambil nangis. Terima kasih banyak Bang Egy. Terima kasih banyak Prof. atas waktunya bersama kami di Apakan Indonesia Pagi.
Sudah habis nampaknya perjumpaan kita di pagi hari ini. Kita akhiri, demikian pemirsa, saya Vera Kintan. Dan saya Maria Cikavita berdua pamit pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Prof Wiwi.